Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu sepi jiwanya tanpa hadirmu. Sepi jiwanya tanpa hadirmu. Kita akan lihat ada pembacaan energinya apa sih hari ini yang sepi jiwanya tanpa hadirmu. Oke. Di sini ada energi tentang banyak sekali rintangan ya. Ini bisa menandakan hubungan kamu sama orang ini tuh banyak rintangan, mungkin juga banyak halangan, banyak situasi-situasi yang sulit di sini gitu ya. Tapi di sini juga mungkin saja ada luka, ada trauma ya. Entah kamu ada luka di masa lalu kamu, atau trauma dari masa lalu kamu, atau orang ini yang membawa luka atau trauma untuk kamu ya, atau dia yang punya luka dan trauma. Artinya hubungan ini bisa saja adalah sebuah hubungan yang penuh dengan rintangan dan halangan. Oke. Dan di sini ada tentang situasi yang tidak berimbang ya. Jadi bisa saja situasi pada saat ini atau situasi hubungan ini banyak tidak berimbang ya. Mungkin lebih banyak kamu yang memberikan dia kasih sayang, kamu yang memberikan dia pengertian, kamu yang memberikan dia perhatian. Jadi mungkin di sini ada isu tentang masalah ketidakseimbangan dalam relationship ini. Dan di sini ada situasi tentang penolakan ya. Mungkin saja kamu merasa tertolak, mungkin saja kamu merasa dia nggak cukup sayang kamu, mungkin saja kamu merasa dia nggak cukup cinta kamu. Tapi di sini ada energi yang cukup negatif ya, penolakan gitu loh ya. Dan di sini ada energi denial ya. Bisa saja orang ini dia menjauh dari kamu, menolak kamu, tapi bisa saja di sini adalah ada energi penolakan. Bisa saja dia denial. Dia denial dengan perasaan dia sendiri. Denial itu memungkiri, dia memungkiri sendiri perasaan dia ke kamu. Dia memungkiri apa yang sebenarnya dia rasakan. Tapi di sini ada banyak hal denial, tidak mau mengakui sesuatu. Ya, dan di sini ada energi yang sedang berhealing ya. Jadi mungkin saja di sini ada yang situasi banyak tantangan, rintangan, adanya penolakan, mencoba lari, dan di sini sedang fokus untuk healing mungkin masing-masing ya. Oke, kita lihat dulu sekarang sepi jiwanya tanpa hadirmu. Siapa sih orang ini? Kita lihat dulu ciri-cirinya ya. Sepi jiwanya tanpa hadirmu. Orang ini tuh orang yang menyukai keluarga dan menyayangi keluarga. Kalau yang Sora lihat di sini, dia sangat juga memegang apa sih adat istiadat atau budaya dari keluarganya atau dari sukunya, dari keyakinan dia, ya. Tapi ini juga bisa menandakan orang ini bisa saja kalau kerja berhubungan dengan industri kesehatan atau yang berhubungan dengan kehutanan, pohon, tanaman gitu ya. Ini juga mengindikasikan bahwa mungkin saja orang ini terkoneksi sama kamu secara spiritual. Sih? Adanya koneksi dari cakra hati orang ini sama kamu. Ya. Di sini juga bisa menandakan orang ini sebenarnya adalah tipe yang romantis, penyayang, penuh kasih sayang gitu loh ya. Di sini ada yang dia itu bersikap kekanak-kanakan, ya hatinya dia itu masih seperti seorang anak-anak, musik kekanak-kanakan, mungkin belum dewasa, kadang-kadang playful, tapi ini juga bisa menandakan, bisa saja dia itu lebih muda dari kamu ya, secara umur atau perilaku. Orang ini sangat pekerja keras, kalau fokus tuh fokus banget sama ngejar sesuatu, pekerja keras gitu loh ya, dan dia tuh orangnya tipe yang cenderung kalaupun dibilang nggak bisa, dia akan berusaha untuk ngusahain itu untuk jadi bisa. Tapi ini juga bisa menandakan adalah orangnya punya sikap yang keras ya. Jadi dia bisa saja menekankan berkali-kali apa yang dia maksudkan terhadap sesuatu gitu loh ya. Dan kalau kamu berdebat sama dia akan sangat argumentatif dengan ngulang lagi penekanan poin-poin yang mau dia sampaikan sama kamu ya. Dan di sini ada banyak kalian tuh komunikasinya banyak, mungkin di sini ada kesalahpahaman, di sini ada yang tadi Sora bilang ada sesuatu yang gak lancar ya. Tapi di sini juga bisa menandakan bisa saja orang ini banyaknya komunikasi sama kamu, pesannya tertulis ya. Oke. Kita lihat situasi hubungan kalian pada saat ini. Ada clover, ada tower. Di sini ada situasi hubungan yang sebenarnya kalau Sora lihat di sini hubungan yang sedang
ada yang sudah, bisa saja ada yang sudah mengarah ke arah perpisahan, atau sudah memang sedang terpisah, atau sedang berjarak, menjaga jarak, sedang berdiem-dieman, ya. Artinya mungkin kamu dengan pendirian kamu, dia dengan pendiriannya dia, itu juga bisa. Tapi di sini tuh kayak masih tersisa, masih ada mungkin yang tersisa rasa, tersisa harapan mungkin ya dari sisi kamu atau sisinya dia, yang meskipun hubungan ini sudah berakhir, tapi kayak masih ada gimana ya, kekeh dengan masing-masing, tapi kayak masih tersisa residu-residu perasaan, bahasa Sora gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi sama masalah ini? Ada masalah apa? Oke. Ada masalah apa, rintangan apa di antara kalian? Ada rintangan tentang ketidakjelasan, ketidakpastian, tentang kegalauan. Jadi di sini mungkin saja ada sikap-sikap dia, perilaku-perilaku dia itu yang seperti bikin galau, dualitas antara butuh nggak butuh sama kamu gitu loh ya. Dan selalu kayak nggak jelas, nggak tegas, itu juga bisa. Sih? Orang ini kayak adanya abu-abu gitu ya. Jadi kamu kayak bingung, orang ini tuh sebenarnya maunya apa gitu loh. Apa sih yang sebenarnya mau dia inginkan? Apa sih yang sebenarnya dia mau? Oke. Dan di sini ada masalah tentang ke arah pernikahan. Artinya apa? Ya. Mungkin saja ada masalah tentang orang ini belum yakin atau belum bulat untuk mau yang namanya ke arah pernikahan. Gitu loh ya. Dan kamu melihat di sini mungkin ada banyak dari sikap dia yang cenderung pasrah, let it flow, ngikutin arus aja gitu loh ya. Jadi mungkin ke arah pernikahan, tapi kok kayak dia mungkin kurang usahanya, dia tuh kayak kalau ditanya nggak jelas gitu loh ya. Dan seperti pasrah-pasrah aja, kurang usaha. Dan di sini ada masalah tentang abundance, adalah masalah tentang kerezekian. Oke. Yang bisa saja jadi kendala. Tapi sekarang kita lihat, setelah mungkin sedang berdiem-dieman seperti ini, ada kendala seperti ini, apa yang sedang dia rasakan pada saat ini sama kamu? Orang ini tuh kayak melambat, orang ini kayak narik diri, orang ini kayak mencari tahu apa yang sedang dia inginkan atau apa perasaan yang sebenarnya dia rasakan. Orang ini sedang fokus sama dirinya sendiri. Jadi kayak dia tuh kayak belum firm pasti 100% untuk udahan hubungannya sama kamu, tapi lebih kepada kayak dia mencoba men-taking care dulu dirinya sendiri, introspeksi ke dalam, merenung ke dalam gitu loh. Ya. Jadi dia merasa mungkin ini waktunya untuk bersabar, nggak usah terburu-buru dulu. Jadi dia kayak ngambil waktu untuk sendiri dulu, slow dulu, dia mau mikir dulu, dia mau fokus dulu sama keadaan dia yang mungkin keadaan dia nggak begitu apa ya Sora bilangnya ya. Di sini kan ada masalah finansial juga ya, yang kalau Sora belum siap ya. Bagaimana keadaan dia, tuh kan? Keadaan dia itu masih sangat dinamis, keadaan dia itu masih banyak hal yang nggak stabil, tuh kan? Begitu banyak pergerakan, begitu banyak transisi, entah dalam pekerjaan, entah dalam kehidupan, dia tuh jadi merasa banyak hal dalam hidupnya itu masih come and go, belum sepenuhnya siap gitu ya, antara memang keadaan dia maupun hati dan perasaannya. Oke, apa yang dia rasakan? Kenapa dia merasa kesepian tanpa hadirnya kamu? Oke, di sini dia itu sebenarnya ngerasa dia itu butuh kamu. Hanya dia tuh takut. Ya, kalau dia sebenarnya ngomong sejujur-jujurnya tentang keadaan situasi dia yang belum stabil dan sebagainya, apalagi dengan situasi finansial dia yang seperti sekarang, dan kamu mungkin sudah capek gitu loh ya. Kamu sudah capek dengan ketidakjelasan. Dia takut kayak, apakah kamu masih mau menerima perasaan aku kalau sesungguhnya aku ada perasaan rindu, perasaan kangen sih. Bisa kelihatan dia tuh takut kalau perasaan kalian itu ternyata tidak berimbang. Kalau ternyata apa yang dia rasain kamu nggak rasain, itu yang dia takutin gitu. Kayak takut nggak imbang. Karena kan saya udah bilang balance. Rintangan sih, kata-kata rintangan itu sampai banyak banget di sini. Artinya rintangan yang ada itu banyak banget gitu loh. Yang mana dia menjadi takut untuk bisa nggak mencapai kebahagiaan. Orang ini juga teringat segala kenangan dan momen bersama dengan kamu, kebahagiaan, cinta, hal-hal yang kalian lakukan sama-sama itu terus teringat buat dia. Dan dia merasa tidak bisa melupakan segala kenangan-kenangan itu. Ya.
Dia banyak banget dapat pertanda dari semesta ini yang mengingatkan dia soal kamu. Di sini ada pertanda. Ya, jadi kayak dia semakin merasa jiwanya itu, dia tahu jiwanya dia itu butuh kamu. Sih, ada emosi yang mendalam yang ternyata tersisa dari proses kalian tuh berjauhan. Masih ada sisa-sisa emosi yang tertinggal. Aku tuh sekarang lagi fokus sama diri aku. Jadi orang ini kesepian, tapi karena dia memaksa dirinya itu, dia fokus dulu sama dirinya. Karena dia itu berusaha denial untuk gak mikirin kamu, tapi di satu sisi perasaannya gak bisa dibohongin. Jadi kayak pikiran sama hatinya itu berantem gitu loh. Pikirannya masih ada ke arah kamu, hatinya ke arah kamu, pikirannya mikirin dirinya sendiri. Oke? Dia itu seperti kangen sama suara kamu. Kenapa? Karena dia tahu suara kamu, pikiran kamu itu akan banyak berpengaruh sama dia. Aku mencoba lari dari perasaan ini, ya, tapi koneksi sama kamu itu terasa sangat kuat. Jiwanya dia menginginkan kamu sih. Ada rasa kesepian, rasa kehampaan, menginginkan kamu. Oke. Dan dia tuh sekarang merasa banyak banget ke-trigger, ya, dan dia banyak banget mengalami trauma-trauma dari masa kecilnya dia, inner child dia. Jadi di sini mungkin ada yang latar belakang keluarganya juga memang mungkin kurang bagus ya, gitu loh. Mungkin ada yang keluarga broken home, bermasalah, sebagainya, gitu. Dan ada hasrat yang kuat dari dalam dirinya dia untuk ke arah kamu lagi. Temptations, hasrat yang kuat, menginginkan kamu kembali, gitu loh. Dan orang ini seperti mendapatkan pencerahan kalau hatinya dia itu hanya bisa dipenuhi kalau dengan kamu. Aku tuh sekarang masih banyak ketakutan dan kekhawatiran ya tentang keadaan dia, kondisinya dia, keuangannya dia, emosionalnya dia. Dan dia itu banyak doubting, banyak tidak yakinan, dan itu yang mengukung dia. Dan kenapa dia menjauh dari kamu dan seolah-olah dia menolak kamu? Dia itu berusaha untuk melindungi diri dia. Dia kayak takut kayak dia merasa insecure sama keadaannya dia, dan itu egonya dia sendiri. Dan aku malu sama perilaku aku sendiri ke kamu. Artinya orang ini merasa dia pun gagal menjadi seseorang yang cukup baik sama kamu, ya. Dan dia tuh merasa kayak dia tahu dia udah gagal, mungkin banyak juga janji-janji yang gak dia lakuin sama kamu. Situasi dia sekarang benar-benar secara mentality itu gak bagus ya. Dia banyak merasa draining, mandek. Dia semakin hidup bingung sama hidupnya yang selama ini mungkin ada kamu di sana. Dan ada tarikan kuat dari energi kamu yang selalu menarik dia balik. Gitu loh. Jadi dia bingung, sekarang gimana? Keadaan dan situasi nggak bagus, tapi energi kita selalu narik. Dan semakin kesini dia semakin bisa merasakan bahwa dia punya koneksi yang kuat secara perasaan sama kamu. Aku harus selesaikan dulu hidup aku. Jadi dia kayak menyiksa dirinya dengan segala kekosongan, segala kehampaan, segala kesepian. Karena dia tahu dia harus selesaikan dulu hidupnya dan situasi dia yang belum jelas tadi, yang abu-abu tadi, finansial tadi. Dia berusaha banyak banget mengalihkan pikirannya untuk tidak memikirkan soal kamu. Jadi kayak udah deh, biar aku tuh gak usah mikirin kamu, fokusnya. Gitu loh. Ada koneksi dari masa lalu di antara kalian. Makanya jiwanya tuh seperti kalau nggak ada kamu tuh kehilangan arah. Orang ini memaksa dirinya untuk stop menjaga jarak sama kamu. Dan sekarang dia seperti hilang arah. Jadi benar-benar orang ini itu hilang arah, menahan seberapa kuat perasaan yang mampu dia tahan untuk jauh dari kamu. Oke. Di sini ada pengaruh memang juga dari pihak luar, mungkin dari keluarga, dari teman-teman yang banyak mungkin kasih dia omongan sesuatu yang membuat dia berpikir jadi lebih rumit sekarang. Ya, tapi dia tahu cuman kamu yang bisa menerima dan tulus sama dia. Dia tahu kalau dia harus minta maaf sama kamu karena orang ini tuh ngerasa dia punya banyak kesalahan sama kamu. Apa yang akan terjadi sama relationship ini ke depannya? Apakah ada mungkin persatuan kembali atau gimana? Ada Sun, ada Man. Ada seorang pria yang berusaha mencari taktik, mencari cara untuk bisa. Kalau soal di sini ada energi yang kembali yang kuat dari seorang pria, tapi nunggu dia itu bisa sukses, dia berhasil, masih memikirkan caranya. Karena di sini ada komunikasi, berusaha bicara sama kamu.
Dia nanti akan ada saatnya, dia makin lama makin nggak kuat, dia makin ngerasa dia makin stres, dan dia akan mulai terungkap sama kamu apa aja yang jadi stresnya dia, apa aja yang jadi kekhawatiran dia. Kalau Sora lihat di sini, kita coba lihat ya, kenapa dia belum siap ya. Saya ada masalah finansial, masalah ketidakpastian, dan dia takut ditolak. Gitu loh. Dia mungkin takut ditolak sama kamu, keluarga kamu, terus mungkin juga ada ekspektasi kamu yang dia ngerasa kayak, kamu bisa terima nggak kalau aku nggak bisa penuhin ekspektasi kamu? Gitu. Dia tuh kayak ragu bahkan sama dirinya sendiri. Jadi tuh dia ragu sama dirinya sendiri. Itu yang jadi situasinya sekarang. Yang akan terjadi ke depannya selain ada komunikasi, apa yang akan terjadi ke depannya? Dia akan kembali lagi ke kamu. Akan cinta memanggil dia kembali, dan kekosongan hati itu karena jiwa dia tuh terikat. Jadi ada kembali lagi jiwanya pelan-pelan ke arah kamu. Universe akan mengarahkan ujung-ujungnya dia ke arah kamu, gitu loh, guiding him atau her back to you. Akan ada persatuan kembali. Tapi teman-teman, memang dia harus fokus dulu sama diri dia sekarang. Ada yang sedang harus dia fokuskan sama dirinya dulu, berhasil, kerjaan, supaya dia ngerasa secure, gitu loh. Dia tuh sekarang masih akan jaga jarak sama kamu karena dia masih memproses ini semua, emosinya dia, keadaannya dia. Jadi dia memang menahan. Dia masih akan menahan sampai beberapa waktu ke depan. Sampai nanti akan ada waktu dia bisa tegas kembali ke kamu. Ya. Ada obsesi yang kuat, tapi tidak sekarang. Kenapa? Karena masih diproses semuanya ini, gitu. Buat dia ini masih sebuah proses yang dia belum siap pada saat ini. Ya, selalu ditanyanya, tapi sampai kapan Kak Sora saya harus nunggu? Satu, sebenarnya kamu nggak harus nunggu ya. Coba kita lihat nasihat untuk kamu apa. Nasihat untuk kamu apa? Garden. Oke. Kalau memang kamu berjodoh, kamu akan ketemu sama dia. Tapi nasihatnya di sini adalah tetap kamu harus keluar, kamu tetap buka hati kamu ya, untuk kamu bisa ketemu sama seseorang yang memang serius. Tapi di sini lebih kepada yakinin gitu loh. Kalau pertemuan itu akan terjadi gitu loh ya. Fate itu akan ada. Hati kamu tahu, tapi di sini akan ada proses panjang, ada tahunan di sini gini loh. Jadi ikutin hati nurani kamu. Kalau hati nurani kamu merasa kamu masih terikat sama dia, tunggu gitu loh. Tapi kalau kamu udah ngerasa capek, aku pengen ketemu sama yang lain, ya sudah, karena memang akan ada waktu yang masih berjauhan. Gitu loh. Ini memang ada yang LDR juga sih. Jadi ini memang akan ada waktu. Jadi tanya balik sama koneksi jiwa kamu. Kalau kamu kuat gitu loh ya, kamu kuat. Chemistry itu selalu ada kok. Kenapa nggak kamu fokus dulu sama hidup kamu gitu loh. Kamu fokus dulu sama hidup kamu fokusin dulu sama hal lain, kamu fokusin sama hal-hal yang bisa kamu lakuin. Let go, ikhlas aja, pasrah aja sama energi yang di atas gitu loh. Kalau kamu berdoa, kamu manifestasi, kalau universe memang akan mempercepat prosesnya, akan mempercepat. Tapi kalau Sora lihat di sini akan makan waktu tahunan, jadi sabar ya. Oke, Sora nggak akan bilang berapa lama. Ini cuma bisa bilang time apart, dan di sini ada kartunya ship. Itu jadi prosesnya cukup lama. Oke, kita akan coba lihat astrologinya. Teman-teman jangan lupa yang kepingin personal reading biar lebih on point, atau kepingin beli kartu, atau kepingin beli belajar cara pembacaan, kalau terpanggil silakan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Ada Aries, ada Leo, dan jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Ada Gemini, ada Cancer, ada Aquarius, ada Pisces, dan satu lagi ada Libra. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan sekarang coba ke pembacaan alfabetnya. H A R N O T T O O D P, dikit lagi ya, bentar. F K dan K lagi. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan dan sebagainya. 1, 2, 3, pause.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Surah minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa tetap berperilaku, berpikiran, dan berbuat segala hal yang baik. Sampai kita ketemu. Bye-bye.